Kita ke informasi lainnya terkait dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI. Ini menilai digitalisasi menjadi sebuah keharusan bagi rumah sakit di era modern saat ini. Ya, digitalisasi diakui menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, berkualitas, dan terjangkau. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSSI menilai digitalisasi menjadi sebuah keharusan bagi rumah sakit di era modern saat ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Ling Iksan Hanafi, digitalisasi menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, berkualitas, dan terjangkau. Meski demikian, Ling mengakui proses digitalisasi tidak berjalan seragam di semua rumah sakit swasta, mengingat perbedaan karakteristik tiap fasilitas mulai dari rumah sakit jaringan besar, rumah sakit soliter, hingga yang berada di daerah terpencil. Ling juga menyoroti pentingnya penggunaan produk dalam negeri sesuai arahan pemerintah melalui penerapan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Hal ini tentunya akan membantu untuk pelayanan yang efektif, juga mutu yang lebih baik ya. Tapi tahapan-tahapan ini tentunya akan bermacam-macam ya, karena kami di Asosiasi Rumah Sakit Swasta itu ada rumah sakit yang berbentuk grup, ada yang soliter, ada yang sampai ke daerah-daerah. Tentunya ini perlu tahapan-tahapan. Berdasarkan data dari sekitar 3.200 rumah sakit yang ada di Indonesia, terdapat 1.900 yang merupakan rumah sakit swasta atau 65% dari total jumlah rumah sakit. Jakarta, Tim Liputan, Adex. Masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM meluncurkan Rise to IPO. Ya, program ini diharapkan sebagai solusi pembiayaan bagi usaha menengah. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM meluncurkan program Rise to IPO sebagai solusi pembiayaan alternatif bagi usaha menengah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pengusaha menengah di Indonesia bukan hanya soal permodalan, tetapi juga akses terhadap skema pendanaan jangka panjang yang sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Dengan hadirnya program Rise to IPO atau dengan mencatatkan perusahaan ke pasar modal, diharapkan menjadi alternatif pembiayaan pengusaha menengah untuk naik kelas atau dengan kata lain, dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga lebih transparan dan kompetitif. Menteri UMKM menambahkan, program Rise to IPO ini diharapkan meningkatkan awareness dan literasi tentang pasar modal, memberikan strategi pendampingan teknis dan konkret, serta membuka kesempatan bagi peserta yang lolos kurasi untuk mengikuti program IDX Inkubator. Salah satu kemanfaatan yang paling utama tentunya dengan usaha-usaha menengah ini bisa masuk dan melantai di pasar bursa, ada dua hal ya. Yang pertama adalah mendorong agar usaha-usaha menengah kita bisa lebih melakukan penataan good corporate governance, sistem laporan keuangan, terus manajemen operasional yang jauh lebih produktif, profesional, dan lebih tertata. Lalu yang kedua juga membuka akses pasar dan akses keuangan, selain dengan metode akses keuangan pembiayaan yang konvensional, jadi membuka sektor usaha menengah untuk bisa mengakses beberapa akses pembiayaan. Dan tentunya yang terakhir adalah go public. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga 2024, sudah terdapat 42 perusahaan skala menengah yang tercatat di papan akselerasi dengan mayoritas berasal dari sektor consumer goods, teknologi, dan properti. Upaya ini sejalan bagi pengusaha menengah yang masuk dalam program Rise to IPO yang mengedepankan aspek-aspek kualifikasi, kualitas, serta fundamental perusahaan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, kita sambut juga begitu ya, Ca, inisiatif untuk kemudian mendorong usaha menengah untuk kemudian bisa IPO, tapi ya kita harapkan memang segala sesuatunya harus dipersiapkan karena IPO ini bukan sesuatu yang simpel, sederhana, tapi memang butuh persiapan yang luar biasa, memakan tenaga, bahkan ya memakan biaya juga, jadi memang harus benar-benar dilihat secara holistik. Ya, baik itu dari segi manajemen operasionalnya, kemudian literasi keuangan ataupun terkait dengan literasi terhadap pasar modal itu sendiri ya, karena mungkin pastinya belum merata gitu ya dari segi UKM ini luas sekali begitu ya, pengkaderan ataupun pembinaannya akan seperti apa begitu ya, agar kemudian bisa betul-betul bukan hanya strategi atau inisiatif di awal saja, tapi betul-betul didampingi sampai akhirnya begitu ya.
Pemirsa, perusahaan asal Malaysia sukses menggait penghargaan IDX Channel ESG Awards 2025. Di mana melalui bisnis utama dalam perdagangan karbon kredit membawa perusahaan negeri jiran ini menjadi yang pertama mendapatkan penghargaan di Indonesia. Perusahaan asal Malaysia Primaver sukses sendirian Berhad berhasil meraih penghargaan IDX Channel ESG Award 2025 dalam kategori sektor jasa lain. Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama Primavers Yang Mulia Raja Muzaffar Idrisyah di Bursa Efek Indonesia. Penghargaan ini tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan Primavers dalam program Environmental, Social and Governance atau ESG secara berkelanjutan di Indonesia dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan proyek karbon. Menurut Direktur Bisnis Development Primavers sukses sendirian Berhad Mohafiz bin Mohjamil, Primavers juga melakukan sejumlah langkah mulai dari reforestasi menggunakan spesies lokal yang sesuai dengan ekosistem, pengelolaan pembibitan pohon, hingga pemantauan penyerapan karbon dengan sistem digital. Fondasi utama kami adalah program ESG karena proyek kami itu melibatkan konservasi hutan dan ya memang kami harus berurusan sama penduduk lokal setempat. Ya, kami juga banyak mengadakan program-program sama lokal setempat dari segi pendidikan dan juga pembangunan sosial. Sementara di sektor sosial, perusahaan melibatkan masyarakat dalam seluruh aspek pekerjaan mulai dari monitoring wilayah, penanaman pohon, dan pengelolaan nursery. Sementara untuk tata kelola dilakukan dengan penerapan teknologi berbasis aplikasi mobile untuk pelaporan harian hingga blockchain untuk transparansi hasil. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, PT PLN Indonesia Power sebagai anak usaha dari PT PLN Persero sukses meraih penghargaan IDX Channel Anugerah ESG 2025. Iya, penghargaan ini didapatkan lantaran perusahaan serius menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG di seluruh lini operasional, khususnya dalam percepatan transisi energi. PT PLN Indonesia Power atau PLN IP fokus menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG di seluruh lini operasional. Hasilnya, perusahaan berhasil menyabet penghargaan bergengsi dalam ajang IDX Channel ESG Award 2025. Mendapatkan penghargaan dalam kategori khusus sektor infrastruktur ketenaga listrikan dan telekomunikasi, penghargaan IDX Channel ESG Award diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power Endang Astaranti. Endang Astaranti menegaskan dengan komitmen ESG yang diterapkan di seluruh strategi dan operasional perusahaan, PLN IP memastikan pihaknya bukan hanya mengedepankan transisi energi melalui pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan, serta modifikasi mesin-mesin existing untuk menurunkan emisi karbon saja, melainkan turut andil dalam memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar unit-unit 37 pembangkit di seluruh Indonesia. Bahkan melalui keseriusan dalam mengedepankan ESG, pihaknya optimis mampu mengurangi dekarbonisasi sebanyak 37 juta metrik ton CO2 ekuivalen. Di perusahaan kami, PLN Indonesia Power, perusahaan generation company, saat ini kami sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke seluruh strategi dan juga operasional di perusahaan kami. Yang pertama di prinsip I atau lingkungan, kami mengusahakan untuk melakukan upaya-upaya transisi energi, mulai dari melakukan pengembangan pembangkit yang renewable energy, kemudian juga memodifikasi mesin-mesin kami, pembangkit yang sudah existing. Endang menambahkan dalam peningkatan pembangkit ramah lingkungan atau PLN Renewable Energy, pihaknya optimis mampu membangun pembangkit renewable energy mencapai 14 gigawatt hingga 2030 mendatang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Hamas menyatakan bersedia untuk melepaskan 10 sandera sebagai bagian dari upaya gencatan senjata di Gaza. Ya, pemirsa, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.